morning, everyone. I am the HR assistant. Welcome to the HR Summit AAJI 2025. The New People Equation, Culture, AI, and Transformation. Before we begin today's program, I invite all guests to stand as we sing our national anthem, Indonesia Raya. Thank you. Please welcome our Master of Ceremony to guide us through today's event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa sekali. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Boleh 3 kali paginya. Kalau saya bilang selamat pagi sambil tangannya dikepal. Ini menunjukkan adalah semangat optimisme dari industri asuransi tahun 2025 dan kedepannya. Boleh semangat pagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Yes. Luar biasa semangat pada pagi hari Betul. ini. Senang sekali kita bisa berjumpa, maksud saya, dengan segenap praktisi HR throughout insurance industry internation, yang mana dalam acara HR Summit AJI 2025. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu boleh. Yes, thank you very much. Di pagi hari ini ya. Betul sekali. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Owi dan rekan saya yang cantik. Terima kasih Mas Owi. Saya dengan Indah yang akan memandu acara hingga sore hari nanti. Wih, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, tadi sempat agak mes gak dengan yang ada di screen tadi ya? Betul. Itu tadi adalah creation dari AAJI, yang mana disebut adalah HR Assistance, yang benar-benar memberikan nuansa futuristik di HR Summit tahun ini. Betul sekali Mas Owi. Kalau kita lihat mukanya fresh ya, energik, berbulu mata lentik ya. Si HR ini adalah sangat fresh yang mencerminkan bagaimana teknologi. Oh, senyum. Hai cantik. Dia belasi ya, memerah pipinya habis kalian ya. Kalau dibilang cantik dia langsung senyum tersipu malu ya. Inilah Bapak Ibu kecanggihan dari yang namanya AI itu ya. Nanti mungkin kedepannya profesi MC juga hilang diganti AI tadi. Diganti AI ya. Oke, Sampai kita mulai mendekat ya. lagi. Betul sekali. Jadi AI ini sudah merupakan bagian penting di dunia kerja, apalagi kita khususnya ada di ranah HR. Betul sekali Bapak sekalian, di mana pagi hari ini kita semua berkumpul dalam acara HR Summit 2025, di mana ini merupakan penutup
rangkaian acara tahunan yang diselenggarakan rutin oleh AAJI yang menjadi puncak dari berbagai kegiatan HR yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Betul Mas Owi. Nah kalau misalkan kita berbicara masalah teknologi ini kan memang semakin luar biasa ya Mas ya. Bahkan AI pun bisa tampil memukau. Tentunya kita berikan apresiasi kepada Boleh. HR asisten yang sudah sangat kece, cantik. Thank you HR Assistants, terima kasih. You're welcome. Wih. Jadi kita sebagai karyawan di perusahaan asuransi jiwa tentunya apalagi khususnya di bidang HR Mas Owi sangat bangga apalagi saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Betul sekali, dimana acara ini merupakan ya ibarat kata adalah rangkaian Bapak sekalian ya, karena memang dari sepanjang Januari sampai dengan bulan November 2025 ini banyak sekali rangkaian kegiatan dari AJI. Betul, padat merayap kayaknya tahun ini ya. Dan HR Summit tahun ini Mas Owi mengangkat tema yang sangat relevan dengan dinamika dunia kerja saat ini yaitu The New People Equation, Culture, AI, and Transformation. Nah, tema ini menggambarkan bagaimana organisasi dan para pemimpin HR perlu menyeimbangkan antara budaya, teknologi, dan juga transformasi untuk menciptakan masa depan kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Betul sekali. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara pada hari ini Bapak sekalian, kami ingin menyapa dengan hormat segenap tamu undangan, khususnya yang terhormat selaku Kepala Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Asep Suwondo. Selamat datang Bapak. Dan juga kami menyapa dengan hormat Bapak Budi Tampu Bolon selaku Ketua Dewan Pengurus AAJI. Selamat pagi Bapak. Kemudian kami juga menyapa selaku Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan SDM Center of Excellence AAJI yaitu Bapak Handoyo Kusuma. Dengan hormat kami juga menyapa Kepala Departemen SDM AAJI Ibu Listia Nawati. Semangat pagi Ibu. Dan pastinya Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir yang pada hari ini akan siap berbagi informasi dan sharing menambah ilmu dari segenap praktisi HR di industri asuransi. Betul sekali. Dan juga saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Bagus Harimawan selaku Ketua Panitia beserta jajaran Kepanitiaan HR Summit 2025. Alright, Bapak Ibu anggota Working Group HR Forum. Oke, dan juga kita jangan lupa menyapa seluruh teman-teman HR asuransi yang ada di Indonesia. Semangat pagi teman-teman semuanya. Wih, ramai hari ini ya, full capacity ya, seatnya semuanya full sekalian ya. Ini kalau dilihat semangat banget ya Mas Owi ya. Pastinya, tapi by the way Ninda, tadi di awal kita sudah disuguhkan dengan persembahan spesial tadi ya, yang agak riskan tadi, agak ngeri-ngeri jatuh Bapak Ibu sekalian ya. Dimana tadi ada persembahan spesial pemenang juara 1 dance competition di Sportainment AJI 2025 dari BRI Live. BRI Live ya. Oh, Mas BRI Owi. Live ya. Nah ini dari BRI Live Bapak Ibu sekalian ya. For your info tadi untuk teman-teman penari ini katanya nyatanya reelsnya ya Mas ya. Ini sudah 5 kali berturut-turut menang di AAJI Sportainment. Oke, boleh nggak apa-apa. Ya BRI Live Ya. juara dance, tapi juara umumnya tetap adalah BNI Live, Bapak Ibu. Kita kompetitor ya, tapi kita bersahabat di acara HR Summit Pastinya. ini Mas Owi. Oke, Indah, acara ini kan terselenggara berkat dukungan dari para sponsor yang luar biasa ya, Indah ya. Luar biasa. Dari siapa aja, Ninda? Ada strategi partner sponsor Platinum, Loma Limra dan pasar trainer PT Pasar Jasa Profesional. Oke, juga ada eksekutif sponsor atau sponsor gold dari PT Tower Watson Indonesia atau WTW maksud saya. Kemudian ada dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT MSIG Life Insurance Indonesia, PT Bank Mandiri, Emeritus Institute of Management, PT Heuristic Digital Technology, PT Prudential Life Assurance, dan PT Mid Solusi Nusantara atau Mekari. Baik, serta juga supporting sponsor Silver PT IA Financial, Business Wisdom Institute Sandler, PT BNI Life Insurance, PT FWD Insurance Indonesia, dan PT Tugu Reasuransi Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk para sponsor kita Bapak Ibu. Thank you very much for your support.
Betul, karena kalau nggak ada sponsor nggak akan jalan ya acaranya. Pastinya. Dan tentunya teman-teman, Bapak Ibu semuanya udah nggak sabar ya untuk bertemu dengan narasumber-narasumber kita di hari ini. Namun sebelum kita memulai, demi kelancaran acara kita bersama pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Owi ya. Baik, untuk itu kami mengundang kepada Bapak Satibi untuk bisa naik ke atas panggung dan memimpin doa. Kepada Bapak Satibi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Suwondo selaku Kepala Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK. Yang terhormat, ya jumpa lagi Pak Budi Tampu Bolon. Ya, kemarin kita di Bali bersama Pak Ogi selaku Ketua Dewan Pengurus AAJI. Yang terhormat Bapak Handoyo Gunawan Kusuma dan Ibu Distianawati selaku Dewan Pengurus AAJI bidang pelatihan dan pengembangan SDM. Saya lepas kacamata dahulu karena masih muda. Jadi kalau muda itu bukan plus ya, minus. Jadi nggak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk memimpin doa dengan cara Islam. Mohon Bapak Ibu menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kami memohon ridha dan rahmat-Mu agar seluruh rangkaian acara HR Summit AAJI 2025 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan membawa manfaat yang luas bagi kami semua. Ya Allah, Ya Halim, Ya Hakim, jauhkanlah kami dari rasa sombong dan angkuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat untuk terus belajar, saling menghargai dan bekerja sama demi kemajuan industri asuransi jiwa di Indonesia. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pikiran yang jernih, serta hati yang tulus dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berkahilah setiap ide, diskusi dan langkah kami dalam forum ini agar menghasilkan gagasan dan solusi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh insan asuransi jiwa serta masyarakat Indonesia secara khusus. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena agama adalah benteng urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah urusan dunia kami, karena dunia tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah urusan akhirat kami, karena akhirat tempat kembali kami.
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini menjadi tambahan amal kebaikan bagi kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami nanti menjadi pelindung dan pembebas kami dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Sadibi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Bapak untuk doa terbaik demi kelancaran HR Summit hari ini. Betul sekali. Boleh Bapak Ibu, saya minta tepuk tangannya sekali lagi dong Bapak Ibu. Tuh. Nah gitu ya. Lebih semangat ya Mas Oli. Betul, ya. karena kita sampai dengan sore ini Bapak Ibu. Apalagi sampai dengan sore nanti kita akan bagi-bagi hadiah ratusan hingga jutaan dari AAJI untuk Anda sekalian Bapak Ibu. Yeay. Siapa yang udah nggak sabar dapat hadiah door prize-nya? Tunggu dulu. Untuk itu mengawali sekali Bapak sekalian, kita akan mengundang selaku Ketua Panitia HR Summit 2025 yaitu Bapak Bagus Harimawan untuk bisa menyampaikan pemaparan dan juga laporan rangkaian acara hari ini. Untuk itu kami panggil dengan hormat Bapak Bagus Harimawan untuk naik ke atas panggung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pertama-tama marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas rahmat dan berkatnya kita semua bisa hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga berkumpul di acara ISAR Summit ya, sebagai salah satu acara dari AAJI ya, yang kita lakukan secara berkala setiap tahunnya. Pertama-tama kami ucapkan juga selamat datang pada Bapak Asep Suwondo. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau adalah Kepala Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak. Dan juga tentunya tidak lupa kebanggaan kita bersama. Terima kasih Bapak Budi Tampu Bolon atas kehadirannya, Ketua Dewan Pengurus AAJI, dan juga beserta jajaran dari Dewan Pengurus AAJI bidang pengembangan dan pelatihan SDM, Bapak Handoyo. Bersama terima kasih Pak Handoyo atas kedatangannya, dan juga Ibu Listianawati, salah satu supporter terbesar bagi acara ISAR Summit hari ini. Dan juga terima kasih kehadiran Bu Emira, Pak Made, dari teman-teman COE Center of Excellence AAJI. Yang kami hormati juga rekan-rekan pengurus ISAR Forum AAJI, Bu Lisa Dewi, Bu Nina Tumena, thank you atas kehadiran dan supportnya juga untuk kesuksesan acara kita. Kami juga menghormati sekali, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para narasumber yang sejak pagi sudah bersama dengan kami ya untuk mengikuti rundown, dan semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga tentunya saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari ISAR profesional di perusahaan anggota AAJI. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari panitia pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya
Dewan Pengurus AJI, Pak Budi Tambobolon, Pak Handoyo, Gunawan Kusuma, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dan seluruh panitia ISAR Summit tahun 2025 untuk dapat mengemban tugas dalam mempersiapkan menyusun acara, di mana ini adalah salah satu rangkaian acara seperti Bapak Ibu teman-teman ketahui, rangkaian acara yang dilakukan rutin setiap tahun dan merupakan salah satu event di mana kita ISAR profesional di industri asuransi jiwa, kita dapat berkumpul, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan juga bersama-sama berkomitmen untuk menjaga terus pengembangan SDM di industri kita. Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan update sedikit tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia pada hari ini, dan juga dari tim sekretariat AJI yang kita kurang lebih panitia 6 bulan lebih teman-teman mempersiapkan acara ini sejak sekitar bulan Maret April tahun ini, dan tentunya banyak sekali komunikasi koordinasi yang dilakukan secara intens ya untuk mempersiapkan acara hari ini. Dan juga bahkan mungkin kalau saya sedikit refer ke beberapa minggu terakhir Bapak Ibu, bahkan kami dari panitia, saya sendiri juga meminta untuk adanya supaya temanya, karena kita ada tema culture AI dan transformation, ini kayaknya nggak seru kalau nggak ada sosok AI-nya gitu. Dan kami cukup mepet permintaannya di waktu-waktu minggu terakhir, dan alhamdulillah puji Tuhan ini bisa diwujudkan oleh teman-teman panitia dari AJI yang luar biasa. Ini kita boleh aplaus ya untuk Bapak Ibu teman-teman panitia luar biasa. Sehingga kita nanti bisa merasakan langsung kehadiran sosok AI ini dalam event kita, dan ternyata AI itu sangat nyata ya, apalagi dalam konteks ISAR assistant, something yang mungkin saat ini masih kita pikirkan, tapi mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi satu kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya segala persiapan ini kita menuju ke acara yang kita harapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang kali ini kami mengangkat tema The New People Equation, Culture, AI, dan Transformation, which is ini something yang hopefully sangat relate ya dengan kita semua teman-teman. Di mana tema ini juga lahir dari kesadaran kami bersama, khususnya di tim pengurus ISAR Forum dan juga panitia, bahwa transformasi di industri asuransi jiwa itu sangat intens saat ini dan terus berjalan, dan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan pengembangan AI, tapi di baliknya adalah peran dari SDM atau sumber daya manusia yang sangat besar untuk mengelola dan menggerakkan transformasi tersebut. Sehingga tentunya teman-teman, kita melihat peran dari SDM ini akan makin strategis ke depannya ya. Kita tidak boleh takut atau khawatir dengan AI mereplace, tapi justru bagaimana kita sebagai pelaku ISAR profesional itu bisa mengembangkan upskilling, reskilling employee kita agar bisa memanfaatkan AI dengan seoptimal mungkin dalam mendukung proses bisnis dan operasional di industri asuransi jiwa. Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan ISAR Summit tahun ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh MC kita yang luar biasa, tentunya tidak lepas dari dukungan dari sponsor. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih mewakili dari panitia untuk platinum sponsor kita dari Loma Limbra, Pak Premras mungkin nanti baru hadir agak siang. Terima kasih juga dari Pasar Trainer, Pak Jono Effendi, terima kasih atas supportnya sebagai platinum sponsor. Dari gold sponsor tadi teman-teman dari Willis Towers Watson, terima kasih. Dari Manulife Indonesia, thank you Bapak Andi dan teman-teman, dan juga dari MSIG Life, teman-teman saya sendiri juga terima kasih atas supportnya. Dari Bank Mandiri, Emeritus Disperse, Prudential Life, thank you teman-teman Prudential, dan juga dari Mekari sebagai gold sponsor. Dan juga dari silver sponsor, thank you, luar biasa sekali supportnya juga dari teman-teman AIA Financial, Pak Iksan, thank you so much Pak.
dari BWI, dari BNI Life, Pak Hikmat dan teman-teman, thank you. Dari FWD Insurance dan dari Tugu Reasuransi. Tentunya komitmen dan support dari Bapak Ibu semua sangat berarti bagi pelaksanaan dan kesuksesan acara hari ini. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara Isar Summit ini bukan tentunya hanya sekedar acara rutin ya yang kita akan lakukan setiap tahunnya, tapi juga lagi-lagi menjadi pengingat kita dan momentum untuk mengingatkan kita bahwa transformasi di industri asuransi jiwa ini harus dinahkodai oleh penciptaan peran dan juga pengembangan SDM yang makin mumpuni, makin ahli di bidangnya, yang inovatif, relevan, dan juga mampu memiliki daya saing yang tinggi, sehingga industri asuransi jiwa akan berkembang pesat ke depannya. Tentunya teman-teman pada saat hari ini kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri diskusi-diskusi dan juga tukar menukar informasi dengan teman-teman sponsor kita yang sudah ready di depan gitu ya. Jadi nanti apabila ada break, ada istirahat, Bapak Ibu bisa berinteraksi. Banyak sekali informasi. Tadi pagi juga saya sudah sempat ngobrol dengan banyak dari teman-teman sponsor, banyak sekali inspirasi dan juga sharing yang sangat menarik, sehingga teman-teman bisa harapannya juga mendapatkan manfaat lebih menghadiri acara pada hari ini. Dan juga kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman tim panitia yang sudah luar biasa selama 6 bulan terakhir lebih ya mempersiapkan Isar Summit pada hari ini. Bapak Hikmat Prabawa dari BNI Life, silakan berdiri Pak. Pak Hikmat, Wakil Ketua dari panitia kita, thank you Pak Hikmat. Kemudian Bapak Denny dari MSIG Live, Pak Denny, thank you Pak Denny. Pak Denny di belakang juga. Bapak Simon Petrus dari Panitia Live, thank you Pak Simon. Kemudian Ibu Melisa Aryandini dari China Live. Dan juga rekan-rekan sekretariat AJI ini yang luar biasa, mungkin bisa berdiri juga ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya dari Bu Vera, supportnya luar biasa Bu Vera, terima kasih. Ibu Tanti, Ibu Rizka, Ibu Tiara, Ibu Dina, Ibu Okta, Bu Suci, Mas Putra, Mas Adit, Mas Agus, Vina, Hanifah, Fajar, Nindi, Marwanto, dan Liani. Thank you teman-teman panitia, luar biasa. Sekali lagi teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman bisa menikmati ya, have fun, enjoy, jangan tegang. Kami harapkan nanti lebih interaktif diskusinya. Teman-teman silakan bertanya, dan juga nanti harapannya juga teman-teman bisa berinteraksi dengan teman-teman sponsor di booth yang sudah dipersiapkan. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan membuka jalan menuju masa depan industri asuransi jiwa yang lebih kuat, adaptif, dan juga dengan human touch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asuransi. Salam asuransi, luar biasa sekali. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bagus Harimawan selaku Ketua HR Summit 2025 atas pemaparannya. Betul Mas Owi. Nah selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari figur yang juga menjadi penggerak utama dalam perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Kami mengundang dengan hormat Ketua Dewan Pengurus AAJI Bapak Budi Tampu Bolon untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Asep Suwondo dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Salam hormat kami buat Bapak Ibu kami di Wisma Mulia 2 Pak. Yang saya hormati Pak Handoyo, Bu Lis,
pengurus AAJI bidang SDM, pelatihan dan pengembangan SDM, serta tentunya segenap rekan-rekan anggota forum HR dari AAJI yang saya hormati Pak Bagus dan segenap rekan-rekan panitia. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya. Saya tahu bagaimana tidak mudahnya menyelenggarakan acara-acara AJI, diskusinya biasanya panjang gitu ya, karena maunya banyak, waktunya segitu-segitu aja gitu ya. Tapi terima kasih banyak ya telah merencanakan dan menjalankan acara HR Summit kita ini pada pagi hari ini ya, serta tentunya Pak Togar, Bu Emira dan rekan-rekan dari kantor sekretariat AJI, serta kepada siapa saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu para sponsor ya yang telah memberikan dukungan penuhnya atas terlaksananya acara AJI HR Summit 2025 ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena kita boleh berkumpul di tempat yang baik ini, cuacanya sedemikian baiknya jika dibandingkan dengan kemarin siang, kemarin sore dan kemarin malam itu ya, dan terutama dalam kondisi yang baik ya. Saya izin tidak berpanjang-panjang ya Bapak Ibu ya, cuman mungkin 3 hal sajalah ya. Yang pertama, Bapak Ibu, mewakili pengurus AAJI, saya sungguh titip pada Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang ada di sini ya, yang di perusahaannya masing-masing bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan, mengembangkan SDM industri kita ini ya. Karena industri jasa ini faktor paling utamanya itu bukan mesin, bukan juga bahan baku tertentu, tapi adalah people. So titip pada Bapak Ibu semua ya, people adalah landasan dari industri asuransi jiwa kita ini. Yang kedua dan ketiga lebih berupa update seiring sejalan dengan kepercayaan kita bahwa people adalah fondasi dari industri kita ini. Ada 2 update yang pada kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan ini yang paling pas ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bahwa, jadi ini yang kedua ya, meskipun saya pakai kata pertama ya, bahwa Geraha AAJI kita ini sudah hampir rampung ya. Lokasinya di Jalan Raya Fatmawati. Seumur hidup saya 20 tahun lebih bekerja, pada waktu membeli tanah di Fatmawati, itulah cek paling besar yang pernah saya tanda tangani, berpuluh-puluh miliar rupiah gitu ya. Saya nggak usah sebut nilainya lah ya, tapi semua sudah dipertanggungjawabkan pada dalam rapat umum anggota tahunan ya. Dan kita bangun ya gedung 5 lantai rasanya ya, akan ada perpustakaannya. Saya baca kemarin surat edaran dari Pak Togar meminta dukungan setiap perusahaan anggota AJI untuk boleh nantinya ikut mengisi buku di Geraha AJI itu, karena kantor kita tetap akan ada yang di Jalan Talang Betutu ya, dekat UOB Plaza, dekat Grand Indonesia itu tetap. Tapi yang Geraha Niaga yang akan segera kita rampungkan pembangunan ini murni untuk pendidikan Bapak Ibu. Jadi perpustakaan akan ada di situ, ada banyak ruang ya buat bisa dijadikan kelas, tapi ada ruang besarnya juga yang rasanya bisa menampung sekitar 200-300 orang Bapak Ibu ya. Jadi saya membayangkan beberapa acara besar kita, termasuk mungkin salah satunya HR Summit tahun-tahun depan bisa dilaksanakan gitu ya di Geraha AAJI tersebut. Jadi itu berita baik pertama buat kita semua untuk menunjukkan bagaimana SDM dan pelatihan serta pengembangan SDM ini sungguh-sungguh ada di hati kita ya, dan itu rasanya masuk di dalam baik roadmap pengembangan industri asuransi jiwanya AAJI maupun roadmapnya OJK. Jadi ternyata ada irisannya, salah satunya adalah pengembangan SDM. Yang ketiga, jadi update saya yang kedua adalah bahwa OJK pun ternyata amat sangat peduli tentang pengembangan sumber daya manusia. Ya,
di akhir bulan lalu rasanya ya, pertengahan bulan lalu dalam acara Hari Asuransi di Bali ya. Semua ketua asosiasi hadir di situ, OJK hadir di situ langsung oleh Pak Ogi dan Pak Iwan Pasila beserta beberapa Bapak Ibu kepala departemen, kepala direktorat OJK untuk menunjukkan bagaimana ini dipandang penting oleh OJK ya. Jadi Bapak Ibu, sudah disepakati ya oleh semua asosiasi beserta OJK bahwa pengembangan sumber daya manusia itu tanggung jawab tiap perusahaan, dan untuk itu kita punya kewajiban 3,5%, betul ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa dipenuhi. Tapi kemudian pengembangan yang lebih dari perusahaan itu tanggung jawab asosiasi masing-masing, termasuk kompetensi profesi. Tetapi, nah ini yang ketiganya ya, bahwa untuk mengembangkan, membentuk calon leader asuransi, tidak hanya jiwa, umum juga, syariah juga, broker asuransi juga, maka itu tanggung jawab industri dan OJK ingin tahu. Kalau bagaimana PT ABC Life, bagaimana PT KLM Life, bagaimana PT XYZ Life mengembangkan pegawainya, lapor sajalah ke OJK ya. Programnya apa, biayanya berapa, 3,5% terpenuhi atau tidak. Bagaimana AAJI akan mengadakan acara-acara untuk forum underwriting, forum claim dan lain sebagainya, silahkan ya. Tetapi khusus calon pemimpin industri asuransi, lintas industri asuransi, OJK menaruh hati, minat, dan perhatiannya di sana. Sehingga terpilihlah 12 orang mewakili industri asuransi keseluruhannya, di mana setiap asosiasi menunjuk 2 perwakilan ya, untuk membicarakan bagaimana kita akan membentuk kurikulum, membentuk program pendidikan, pelatihan untuk menciptakan calon direksi ya. Dari kita, salah satunya ada di ruangan ini Pak Handoyo ya. Mari kita berikan aplaus dulu pada Pak Handoyo. Yang satunya lagi teman sejawatnya Pak Bagus, ketua panitia kita, Pak Herman dari MSIG gitu ya. Jadi kita titip pada 2 bapak kita ini untuk ikut meeting-meeting ya di komite pengembangan kepemimpinan asuransi Indonesia. Ya, jadi sudah dibentuk, ada SK-nya khusus buat itu ya, dan sepengetahuan dan dukungan penuh dari OJK. Jadi dengan 2 update ini dari saya, Bapak Ibu, mohon untuk sungguh-sungguh bisa dirasakan, dimaknai bagaimana pentingnya SDM bagi industri kita. Dan oleh karenanya bagaimana pentingnya tanggung jawab Bapak Ibu di perusahaan masing-masing dalam mengelola, mengembangkan, dan memajukan SDM di tempat Bapak Ibu bekerja. Demikian dari saya Bapak Ibu ya. Selamat menikmati acara HR Summit ini. Semoga membawa kemaslahatan, semoga membawa banyak faedah bagi Bapak Ibu semua yang untuk nantinya bisa diterapkan di perusahaan masing-masing, dan selanjutnya membawa kemajuan bagi industri yang kita cintai bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Budi Tambuboron atas pemaparannya juga sambutannya ya, Indah ya. Betul, luar biasa ya insight-nya di pagi hari ini. Betul, Pak Butam, I totally agree with your insight that insurance is a people-driven industry ya Pak ya. So the biggest challenge is not only about the regulation or macroeconomic, but I think I totally agree with you that the biggest challenge is about how we create workforce readiness. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Budi Tambuboron, Bapak Ibu sekalian. Ini teman-teman masih semangat juga ya Pastinya untuk peserta dong. HR Summit 2025 hari ini. Dan Mas Owi untuk acara rangkaian berikutnya. Oke, kita berbicara mengenai arahan dan juga kebijakan industri. Betul. Tentu tidak lengkap tanpa mendengarkan pandangan dari Regulator yang terus mendorong inovasi serta tata kelola yang sehat di sektor asuransi. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu keynote speech dari Kepala Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, yaitu Bapak Asep Suwondo. Kepada Bapak Asep, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang saya hormati Pak Budi Topobolon selaku Ketua Dewan Pengurus AJI, Pak Andoyo, Bu Rizky, Pak Bagus, dan juga seluruh jajaran Bu Emira juga ya, selamat bergabung di AJI ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta HR Summit 2025 yang saya hormati, tentunya kita bersyukur bahwa kita hadir hari ini dalam keadaan sehat gitu ya, dan juga siap menimba ilmu dari narasumber yang memang pakarnya gitu di bidang HR gitu ya. Tentunya saya ini anak matematik, ketika ngelihat ada equation itu kayak persamaan gitu ya, persamaan matematika gitu. Nah, ternyata variabel itu ada 3 nih. Ada tadi culture, AI, dan transformasi. Dan tentunya memang sangat strategis juga ya temanya ya. Kali berbicara tentang inti dari untuk industri asuransi ini adalah human gitu, atau manusia gitu ya. Tentunya juga kita semua menyadari bahwa kita memang berada di momen yang menentukan di mana teknologi, perilaku konsumen, dan juga landscape risiko itu memang mengalami perubahan yang begitu cepat gitu Bapak sekalian ya. Baik, mungkin sekilas mengenai data kita sebelum masuk ke mengenai human SDM-nya, kita lihat bahwa kita tahu bahwa saat ini volatility dari pasar modal gitu ya, kemudian juga ekonomi makro kita di mana bunga mengambil fase bunga rendah gitu, kemudian juga inflasi dari miris dan lain sebagainya, itu mempengaruhi dari kinerja industri asuransi gitu ya. Nah, di sini kalau kami melihat di data triwulan 3 itu 2025 menunjukkan bahwa industri kita masih tetap resilient gitu ya. Pertumbuhan aset asuransi jiwa bergerak sideways 0,02% year on year sebesar 648 triliun. Ini didorong oleh strategi investasi yang tentunya semakin prudent. Kemudian pendapatan premi asuransi jiwa sebesar 15,34 triliun mengalami penurunan 2,06% year on year. Namun kita melihat adanya pergerakan yang cukup positif gitu ya, dari produk yang tadinya semata-mata berorientasi pada investasi kembali ke produk proteksi murni gitu ya, dan juga tentunya murni dan unit link, dan telah disesuaikan sesuai dengan SE OJK PAID. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa literasi konsumen dan juga mekanisme edukasi pasar yang membaik. Nah, kemudian juga kalau misalnya pembayaran tim asuransi jiwanya sebesar 110,33 triliun membuktikan bahwa likuiditas industri juga terjaga dengan baik. Nah, semua performa itu tentunya tidak akan terlepas dari kinerja Bapak Ibu sekalian selaku pengelola human di industri asuransi gitu ya. Nah, tentunya juga selain tadi performa dari premi dan juga peningkatan aset, tentu juga Bapak Ibu sekalian menghadapi penerapan dari PSAK yang terbaru yang 117 atau IFRS 17 gitu ya, yang memang sudah berjalan, dan tentunya di sini juga menuntut SDM yang harus mumpuni gitu ya untuk bisa memahami, karena memang tidak mudah untuk memahami IFRS 17 ini. Baik Bapak sekalian, kalau berbicara mengenai kapabilitas SDM, tentunya kalau saat ini memang kita sering berbicara mengenai digitalisasi gitu ya, tentang percepatan dan juga ini apa ada oke. Baik, teknologi, kemudian juga mengenai kecerdasan buatan, dan juga kita ingin ingat bahwa tidak ada transformasi industri ini tanpa transformasi SDM. Nah, tentunya transformasi ini hanya akan berhasil jika SDM siap, kompeten, dan juga berintegritas. Nah, kalau kita lihat di POJK tentang tata kelola perusahaan yang baik, ini ditegaskan bahwa perusahaan wajib memiliki SDM dengan integritas tinggi.
kemudian kompetensi memadai serta pengembangan berkelanjutan. Nah, tentunya di sini kesiapan SDM bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kewajiban regulasi dan juga penggerak utama keberlanjutan dari usaha di asuransi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teknologi adalah kita sering melihat ini sebagai akselerator gitu ya. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa yang menggerakkannya adalah manusia itu sendiri. Jadi di balik setiap inovasi itu ada culture organisasi yang menopang dan juga tentunya ada talenta-talenta yang menggerakkan dan juga ada integritas yang memastikan keberlanjutan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita lihat sekarang HR bukan hanya sekedar pengelola administrasi saja, tetapi juga merupakan arsitek dari perubahan, kemudian penjaga budaya dan juga penentu arah transformasi untuk perusahaan. POJK ini sudah mendorong, tentunya melalui POJK ada 69 gitu ya, mewajibkan perusahaan untuk memperkuat manajemen risiko, kepatuhan dan juga tata kelola, dan tentunya semuanya ini membutuhkan budaya kerja yang selaras gitu. Nah, kecerdasan AI itu memberi kita juga peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dari operasional, mempercepat analisis risiko dan juga memperkuat layanan kepada nasabah. Tetapi tentu saja HR lah yang membangun mindset agility dan juga ethical culture di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu tentunya dari OJK itu mengajak kepada seluruh HR director untuk membangun budaya kerja yang menjadi tempat bagi inovasi teknologi untuk tumbuh dengan aman dan juga bertanggung jawab. Dan tentunya juga AI ini hanya akan berhasil jika manusianya siap gitu ya Pak. Baik, baru sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa industri asuransi ini memasuki era kompetensi untuk data capability, literasi AI dan juga digital compliance, customer centricity dan juga ketahanan mental. Nah, di sini sejalan dengan ketentuan penguatan kompetensi yang terdiatur dalam POJK, yaitu mengenai pasal pengembangan kompetensi SDM, di mana disebutkan bahwa kewajiban perusahaan itu untuk menjaga kompetensi seluruh pegawai secara berkelanjutan. SEOJK juga ini mengatur tentang sertifikasi profesi, di mana mewajibkan jabatan-jabatan teknis tertentu untuk memiliki standar kompetensi minimum. Baik Bapak sekalian, di sini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bagus ya, bahwa RR juga harus memastikan bahwa adanya program upskilling ya Pak ya. Kemudian juga jadi tapi itu juga harus ditunjang dengan kompetensi yang disesuaikan dengan risk profile perusahaan dan juga pengembangan SDM yang dievaluasi secara terukur. Baik Bapak sekalian, dalam konteks regulasi POJK juga ini menekankan pentingnya succession planning, pengembangan karir dan juga kecukupan jumlah SDM sesuai kompleksitas dari usaha di perusahaan masing-masing. Nah, itulah kami melihat bahwa HR ini harus menyusun strategi talent retention yang kuat, yang memberikan purpose, clarity dan juga ruang berkembang. Tentunya di sini sesuai dengan temanya bahwa kita sedang memasuki era new people equation, di mana tentunya kompetensi yang dibutuhkan industri asuransi ini bisa berubah signifikan. Nah, di sini selain kemampuan yang umum di perusahaan asuransi biasanya ada aktuaria, manajemen risiko gitu ya. Kita juga membutuhkan kemampuan digital dan data sesuai dengan perkembangan saat ini, literasi AI dan otomasi, dan juga kemampuan etika dan kepatutan. Dan juga di sini orientasi kuat pada customer experience. Baik Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa OJK juga mencoba untuk melihat memberikan mandat yang jelas lah di dalam penguatan industri asuransi. Industri asuransi ini adalah industri kepercayaan. Kami dari Direktorat Pengembangan membangun roadmap itu supaya mengembalikan kembali regaining trust dari masyarakat terhadap industri asuransi. Nah, tentunya di sini jika SDM-nya
gagal menjaga integritas, tentunya implikasinya dapat menjadi sistemik juga. OJK memberikan mandat jelas di dalam fit and proper test melalui POJK tentang capaian integritas pengurus dan pejabat eksekutif, kemudian aturan tata kelola, pengendalian fraud, juga harmonisasi kebijakan SDM dengan manajemen risiko. Ini diatur dalam POJK 69 ya. Oleh karena itu HR memegang peranan vital bukan hanya untuk mengelola manusia, tetapi juga menjaga reputasi dari perusahaan dan juga stabilitas perusahaan. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya juga mungkin sebagian dari perusahaan sudah menggunakan AI, tapi bisa jadi baru hanya sebagian fungsi-fungsinya saja gitu ya. Karena memang proses bisnis dari asuransi ini kan mulai dari desain produk, pengelolaan aset sampai ke klaim, itu tentunya mempunyai fungsi-fungsi yang bisa ditopang dengan menggunakan AI gitu ya. Nah tentunya AI ini kalau dari sisi HR tentunya digunakan ketika melakukan bookkeeping, analisis kinerja gitu ya, hingga deteksi potensi fraud internal. Saya nggak tahu apakah perusahaan sudah menggunakan AI di dalam merekrut pegawai ataupun menganalisis kinerja dari pegawai dan juga mendeteksi apakah ada fraud di dalam perilaku dari pegawai-pegawai di perusahaan gitu ya. Tapi tentunya di sini ketika menggunakan AI ini harus dilakukan dengan prinsip yang fairness, transparansi, non diskriminasi dan juga perlindungan dari data pribadi gitu ya. Karena memang semua ini tentunya akan sejalan dengan mandat dari tata kelola dan manajemen risiko di dalam peraturan OJK. Baik, kalau kita lihat di sini bahwa AI juga kadang digunakan juga di dalam membantu dalam pengambilan keputusan. Tapi tentu saja bukan kita tidak bisa rely on kepada AI, tetap harus ada yang namanya human oversight gitu, tetap wajib ada di situ. Kemudian untuk di dalam perusahaan asuransi gitu ya, juga harus memberikan untuk talenta-talenta yang ada di perusahaan itu, perusahaan harus memberikan juga lingkungan kerja yang fleksibel, jalur karir yang jelas, budaya kerja yang sehat dan juga kompensasi yang kompetitif. Nah tentunya juga di sini biasanya talenta-talenta itu tidak hanya mencari gaji gitu ya, bisa juga dia mencari purpose, clarity dan juga peluang untuk berkembang. Baik Bapak Ibu sekalian, POJK juga secara konsisten ini mendorong supaya adanya standarisasi kompetensi, sertifikasi profesi, kolaborasi asosiasi industri regulator, serta penerapan manajemen risiko SDM. Kemudian tentunya kita berharap dari AJI, lembaga sertifikasi profesi dan juga perusahaan asuransi itu harus membangun share learning ecosystem untuk memperkuat kompetensi pekerja asuransi secara nasional. Mungkin tadi disinggung oleh Pak Budi juga ya mengenai adanya untuk pusat training gitu ya yang dibangun oleh AJI. Nah di sini tentunya standar kompetensi, sertifikasi profesi, pelatihan yang tematik ini adalah fondasi penting untuk menyiapkan industri asuransi yang tangguh dan juga berdaya saing. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya juga cukup. Tapi sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, saya ingin pantun sedikit gitu ya. Daun sirih tumbuh merambat, Cakep. tersusun rapi di tepi halaman. Cakep. Semoga HR Summit ini membawa manfaat, menguatkan industri asuransi dalam setiap perubahan. Cakep. Baik, ikan hiu makan daun salam. Saya akhiri keynote Fitri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.